Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni ya. Udah lama banget nih ya, saya udah nggak bikin video ya, udah hampir 1 bulan nampaknya ya. Ada yang kangen sama suara saya? Ya seperti yang teman-teman baca di judul ya, di video kali ini kita akan kembali membahas ya jaringan jalan tol. Ya, seperti yang sudah ada di judul, kita akan membahas jaringan jalan tol yang akan ataupun yang sudah beroperasi ataupun yang akan beroperasi disiapkan untuk Nataru 2023-2024. Apa saja ruas tolnya? Nah, mungkin teman-teman di luaran sana ya sudah mengetahui sedikit ya. Tapi di video kali ini kita akan coba bahas ya konektivitas dari ruas tol yang ada di Pulau Jawa yang memang akan beroperasi ataupun yang sudah beroperasi selama tahun 2023 ini ya. Jadi ini khusus ruas tol yang memang sudah beroperasi selama tahun 2023 dan akan beroperasi di tahun 2023 untuk menjelang Nataru 2023-2024. Oke, kita langsung aja ya membahas ya teman-teman. Seperti biasa ini adalah peta jaringan jalan tol yang sudah ada, sedang dibangun ataupun sedang direncanakan. Banyak banget teman-teman yang menonton ya video dari channel ini yang membahas jalur ataupun trase pembangunan tol, bertanya, "Bang, itu gimana sih cara lihat petanya?" Banyak banget yang nanya seperti itu ya. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan ya, ini adalah buatan saya sendiri ya teman-teman, yang dibuat dari Google Earth, di Google Earth. Jadi ini saya buat ya sendiri satu persatu, saya analisa satu persatu untuk jaringan jalan tol yang akan dibangun ya, tapi yang sudah beroperasi tinggal mengikuti aja ya di Google ya. Tapi ya, untuk pembangunan jalan tol yang sudah beroperasi ataupun sedang dibangun, terutama untuk yang sedang dibangun ataupun yang belum dibangun, ini saya analisa satu-satu teman-teman. Jadi saya bikin saya gabungkan begitu untuk bisa melihat gambaran besar jaringan jalan tol yang akan ada ataupun dihadirkan di Pulau Jawa. Semasif ini teman-teman. Kira-kira ya gambarannya akan seperti ini. Ini sebenarnya masih ada beberapa jaringan yang belum masuk ya, tapi hampir sudah 80%-nya seharusnya sudah masuk dalam desain seperti ini ya, desain yang saya buat sendiri ini. Ya buat teman-teman yang penasaran ya, tulis saja di kolom komentar ya. Mana sih yang bikin penasaran, nanti akan saya coba cantumkan linknya ya, karena sudah kebanyakan ini saya sudah bahas ya di channel ini. Jadi mungkin ada yang belum menonton ataupun mengetahui ya, bisa tulis saja di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang butuh ya garis-garis ini ya, trasenya ataupun data KML ya dari Google Earth, bisa langsung kontak aja di email saya ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ya dari pembahasannya ya teman-teman. Ini ada berapa ruas ya? Kalau dilihat itu ada sekitar 13 ruas ya teman-teman. 13 ruas tol yang memang direncanakan hadir di tahun 2023 ya. Nah, kita lihat ya jaringan tol mana saja ya teman-teman. Nah, yang pertama ada ruas tol Cinere Jagorawi seksi 3A Kukusan sampai dengan Krukut ya. Kita bahas dulu di area Jabodetabek ya teman-teman, di sini ya. Di sekitar sini. Ini adalah area Jabodetabek yang memang sangat masif ya rencana pembangunan ruas tolnya, dan kita akan coba bahas dari titik ini. Ya, Cinere Jagorawi ya seksi 3A Kukusan ya, buat teman-teman Depok pasti udah nggak asing ya. Ini adalah jaringan tol Jor 2 ya, yang ini ya teman-teman ya. Dari Limo ya teman-teman, dari Limo ini, dari Cinere tepatnya sampai dengan Jagorawi ya, Jagorawi, Cisalak, Margonda sampai dengan Kukusan sudah beroperasi lebih dulu ya, karena makanya itu saya buat garis warna hijau ya teman-teman. Jadi garis hijau itu adalah yang sudah beroperasi, garis kuning itu yang sedang dilakukan pembangunan ya, garis yang warna merah itu dalam perencanaan ya, jadi belum dibangun ya. Jadi kalau teman-teman lihat garis-garis berwarna-warna ini sudah tahu ya artinya ya. Nah, ungu juga dalam rencana pembangunan yang cukup lama gitu ya, sifatnya masih usulan kalau yang ungu ya teman-teman. Tapi yang kalau yang merah memang sudah masuk dalam perencanaan ya. Seperti itu ya teman-teman, biar ada gambarannya begitu ya. Ini apa sih ini jaringan garis-garis apa sih ini? Jadi biar bisa sekalian lihat gitu ya teman-teman. Nah, tolnya itu ada di sini ya teman-teman, dari Cisalak sampai dengan Cinere ya. Dari Cisalak ya, Cimanggis tepatnya ya, Cimanggis, Cisalak, Margonda, Kukusan itu sudah beroperasi. Nah, yang dari Kukusan sampai dengan Krukut itu sudah beroperasi sebetulnya dari tahun 2022 akhir Desember ya, waktu Nataru tahun lalu ya. Ini sudah beroperasi dan sampai hari ini belum bertarif teman-teman ya. Dari Krukut sampai dengan dari Kukusan ya, dari Kukusan sampai dengan Krukut itu belum bertarif sampai hari ini ataupun sampai video ini tayang ya teman-teman. Nah, lanjutannya dari Krukut sampai dengan Limo ini merupakan
ruas tol yang kedua yang benar-benar dinantikan oleh warga Depok ataupun warga sekitar Jabodetabek sekitarnya ya, Krukut Limo ini ya. Ini yang saya bilang ya di thumbnail, teman-teman lihat ya. Salah satu ruas tol ya yang sudah jadi sejak Oktober kalau nggak salah ya, Oktober 2023 ya, tapi belum bisa beroperasi hingga video ini tayang ya teman-teman, hingga video ini tayang. Seharusnya ya tahun ini bisa beroperasi ya teman-teman untuk ruas tol Krukut Limo ya, Cinere ini. Nah, lanjutannya dari Limo Cinere ini ya. Di sini ya teman-teman, ini ada ruas tol Cinere ya, ataupun Serpong Cinere ya. Ya, Serpong Cinere ini juga yang seksi 2-nya dari Pamulang ya, di sini ya teman-teman. Dari Pamulang sampai dengan Cinere, ini juga sudah selesai pembangunan ruas tolnya sejak tahun 2022 bahkan ya. Sudah cukup lama ruas tol ini selesai, tapi belum bisa beroperasi karena menunggu ruas tol ini ya. Ruas tol seksi 3B dari ruas tol Cijago ini ya, karena memang gerbang tolnya ada di Limo ini teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan nih di peta nih, ini terputus teman-teman ya. Jadi batasan ruas tolnya ini terputus di sini dan tidak ada pintu tol. Dan ruas tol Serpong Cinere ini yang seksi 2 untuk beroperasi harus menunggu ruas tol lainnya. Nah, diharapkan nih semoga ya Desember lah ya, Desember pasti sudah bisa digunakan ya, karena video ini tayang sudah akhir November ya teman-teman. Semoga bisa beroperasi ruas tol ini, karena juga saya menanti-nantikan ya sebagai warga Tangerang yang ada di sekitar kota Tangerang, di sekitar sini ya. Saya kalau mau ke Bogor ya pasti akan lewat sini sih. Saya udah nggak mungkin lewat tol Jor 1 ya, tapi kita lihat nih kondisi jalannya nih. Kalau ruas tol Jor 1-nya sepi ya pasti saya lewat ruas tol Jor 1 ya. Buat teman-teman yang di sekitar Jabodetabek ya, Jakarta terutama, udah bosen ya dengan kemacetan di ruas tol Jor 1 ini ya, di tol Cimatupang ini ya. Dan ini menjadi aksesibilitas ataupun membuka jalur baru ya di sekitar Jabodetabek untuk terkoneksi antara Tangerang, Depok, Bogor, dan Jakarta. Nah itu dia ya, 2 ruas sudah kita bahas ya, 3 ruas ya, betul ya, 3 ruas yang Serpong Cinere tadi. Dan selanjutnya adalah ruas tol Becakayu ya. Nah ruas tol Becakayu itu ada di mana ya? Nah kita lihat coba ya. Kita lihat dulu, ruas tol Becakayu ada di sini ya. Ruas tol Becakayu ini memang sudah beroperasi ya teman-teman di Desember 2022 juga ya, di akhir tahun 2022 kemarin saya juga udah test drive ya, dari Pedati ya, dari junction Pedati ya sampai dengan ke arah Marga Jaya ya, sudah tersambung. Tadinya kan baru dari Cipinang ya sampai dengan Jaka Sampurna, terputus ya di sisi kiri, di sisi barat dan timurnya. Tapi sekarang sudah terkoneksi ya dengan junction Pedati ya di depan Mall Basura ya, sampai dengan ke arah Marga Jaya ya, masuk ke kota Bekasinya di Metropolitan Mall ya. Nah ini sudah terkoneksi. Nah lanjutannya dari seksi 2B dari Marga Jaya sampai Tambun, sampai hari ini nampaknya pembangunannya belum dimulai ya teman-teman. Tapi memang ditargetkan akan tersambung dengan tol Japek ya di Tambun di sini ya teman-teman. Ini juga saya sudah bahas ya, rencana ataupun jalur pembangunan tolnya. Bisa cek videonya di channel ini ya teman-teman. Nah ini sudah beroperasi ya di Desember 2022 dan sampai hari ini sudah bertarif juga ya teman-teman. Nah kemudian ruas tol lain adalah ruas tol Jor 2 lainnya, yaitu ruas tol Cimanggis Cibitung seksi 2A ya, Jatikarya Cikeas. Yang mana ruas tolnya? Yang ini teman-teman ya, dari ruas tol Jor 2. Maka dari itu dari Cijago yang tadi ya, yang kita bahas tadi nih teman-teman, kalau ruas tol ini sudah tersambung ya dari Jagorawi, Cimanggis ini Jagorawi ya teman-teman, terkoneksi dengan tol Jagorawi. Ini sudah tersambung sampai dengan Nagrak ya. Nagrak itu di mana? Cibubur teman-teman ya. Sudah sampai Cibubur. Jadi kalau ruas tol Cijago seksi 3B ini udah nyambung, berarti Bandara Soekarno-Hatta yang ada di sini ya bisa langsung bypass teman-teman ke arah Cibubur. Itu cepet banget sih. Cobain deh. Ketimbang teman-teman harus lewat tol Jor 1 ya, ataupun ruas tol Jagorawi terus masuk ke ruas tol dalam kota, terus masuk ke arah bandara ya, tol Sediatmo. Itu jauh lebih lama ketimbang teman-teman nanti akan melewati ruas tol Jor 2 ini yang seharusnya bisa jauh lebih cepat. Nah inilah yang dinanti-nantikan. Nah ruas tol Cimanggis Cibitung seksi 1 dan seksi 2A ya, dari Cimanggis sampai dengan Nagrak, ini sudah beroperasi ya teman-teman. Yang seksi satunya sudah beroperasi jauh lebih dulu ya, dari Cimanggis sampai dengan Jatikarya. Nah dari Jatikarya sampai Nagrak itu sudah beroperasi di bulan Juni 2023 kemarin ya teman-teman. Masih pendek jaraknya dari Jatikarya sampai Nagrak. Nah kemudian dilanjutkan lagi teman-teman dari Nagrak sampai dengan Cibitung ya, yang sampai hari ini terus dikejar pembangunannya ya. Untuk yang seksi 2B-nya ya, beda banget ya, seksi 2-nya cuma segini doang ya, dari Jatikarya sampai dengan Nagrak.
Kemudian dari Nagrak sampai dengan Cibitung cukup jauh nih, sekitar 18 kilo kalau nggak salah ya, 18 kilo. Nah, di pembangunan ataupun update progres terakhir yang saya buat di video ini ya, untuk progres tol Cimanggis Cibitung dari Nagrak sampai dengan Cibitung itu nampaknya memang terus dikejar pembangunannya dan ditargetkan ya teman-teman, di tahun ini juga selesai. Kita tunggu nih ya, tinggal menyisakan 1 bulan ya teman-teman, apakah bisa keburu ya atau ke Uber ya. Ruas tol ini bisa digunakan ya teman-teman. Kalau ini bisa selesai berarti ruas tol Jor 2 sudah tersambung penuh teman-teman ya, sepanjang 110 km dari arah Bandara Soekarno-Hatta ya Benda sampai dengan ke arah Cilincing di sini ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu nih, kalau saya sih agak kurang yakin ya di tahun ini bisa selesai ya teman-teman, karena memang masih banyak cukup titik-titik yang belum dibongkar bangunannya, masih menunggu selesai dulu pembangunan gedung penggantinya seperti sekolah ataupun rumah ibadah gitu ya di sekitaran ruas tol Cimanggis Cibitung ini. Tapi kita harapkan saja semoga bisa terkejar nih di tahun 2023 ya. Kita tunggu saja ya. Nah, kemudian ruas tol lainnya ya teman-teman, ini adalah ruas tol Cibitung Cilincing ya, yaitu yang seksi 4 dari Tarumajaya sampai dengan Cilincing ya, yang sudah beroperasi di bulan April 2023 kemarin, yang menjadi titik selesainya sudah ruas tol Cibitung Cilincing, ruas tol Jor 2 dari Cibitung sampai dengan Cilincing di titik ini ya, dan terkoneksi dengan ruas tol Jor 1. Sebelumnya ya dari Cibitung sampai dengan Tarumajaya sudah beroperasi lebih dulu ya, sebelum tahun 2022 itu sudah beroperasi lebih dulu, dan akhirnya ruas tol ataupun seksi terakhir dari ruas tol Cibitung Cilincing dari Tarumajaya sampai dengan Cilincing akhirnya selesai juga di tahun 2023 dan menjadi full beroperasi semuanya ya dari Cibitung sampai dengan Cilincing. Cuma memang masih banyak ya yang teman-teman yang mencoba ruas tol ini masih mengeluh dengan mahalnya tarif dari ruas tol Cibitung Cilincing ini. Semoga dari pihak pengelola bisa mempertimbangkan lagi untuk tarifnya ya teman-teman. Karena memang menurut saya pribadi juga cukup mahal ruas tol ini, karena pembangunannya juga berbeda dengan ruas tol lain ya, sifatnya elevated. Di hampir 80% ruas tol ini dibangun elevated teman-teman. Ya, hampir 80% dari ruas tol Cibitung Cilincing ini dibangunnya elevated, jadi mungkin memakan biaya yang lebih, yang mengakibatkan tarifnya juga dipatoknya agak lumayan lebih mahal ya. Nah, coba dipertimbangkan nih dari pihak pengelola, kalau harganya bisa diturunkan lebih dikit ya, lebih turun lagi, mungkin kepadatan ataupun mobilitas kendaraan yang melewati ruas tol ini bisa jauh lebih ramai lagi deh ya. Kita tunggu saja nih perkembangannya ya teman-teman, karena memang sangat membantu sekali sebetulnya aksesibilitas ini ya dari Cibitung ya teman-teman yang mau ke arah Jakarta ataupun ke pelabuhan Tanjung Priuk yang biasa mungkin melewati Cikunir ya di Jor 1 ini, mungkin lewat ruas tol ini bisa jauh lebih lenggang dan bisa lebih cepat ya. Karena memang terkadang dari Cibitung sampai dengan Cikunir ini kan lumayan padat ya kalau di hari-hari kerja begitu ya. Tapi kalau lewat ruas tol ini bisa jauh lebih memangkas waktu tempuh, seharusnya seperti itu. Oke, kita ke ruas tol berikutnya ya teman-teman. Nah, ini kita pindah ke sisi timur Jawa yang masuk dalam ruas tol Trans Jawa, yaitu ruas tol Probolinggo Timur ya, Gending, yang akhirnya sudah selesai penuh ya teman-teman. Probolinggo Timur Gending ya, ini saya belum hijaukan ya teman-teman karena memang ini sudah beroperasi. Ya, itu sudah beroperasi di bulan Agustus 2023 ya, dengan ruas total panjang 9,1 km dari Probolinggo Timur sampai dengan Gending. Dengan sudah beroperasinya ruas tol ini ya, yang menjadi seksi terakhir dari rentetan jaringan tol Pasuruan Probolinggo, berarti sudah full beroperasi penuh untuk ruas tol Pasuruan Probolinggo. Tinggal menunggu Gending sampai dengan Besuki nih ya teman-teman, yang memang direncanakan bisa selesai di tahun 2024 ya katanya ya. Kita lihat ya 2024 atau 2025, saya agak lupa tuh ya. Tapi memang yang didahulukan adalah penyelesaian dari ruas tol Probolinggo, maksudnya Gending Besuki ya. Nah, untuk Besuki sampai dengan Banyuwangi kita tunggu nih perkembangannya nih ya, bisa selesai atau tidak nih. Karena memang tinggal dikit lagi nih ya untuk Besuki sampai dengan Banyuwangi. Nah, tadi sudah kita bahas ya dari Probolinggo dan sampai dengan Gending, dan ruas tol lainnya adalah ruas tol Cigombong Cibadak ya teman-teman, yang masuk dalam jaringan tol Bocimi ya. Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi. Ada di mana itu? Di sini teman-teman ya. Nah, di sini ya teman-teman, ruas tol Bocimi ada dikoneksi dengan ruas tol Jagorawi ya. Kalau teman-teman biasa keluar kalau dari arah Jakarta ya, keluar di Bogor ya ataupun ke arah Puncak ya. Semenjak tahun 2017 kalau nggak salah ya, 2017 itu sudah beroperasi ruas tol Ciawi, Cigombong ya, Caringin ya. Nah, di sini Cigombong Cibadak sudah beroperasi ya, sudah fungsional sepertinya waktu Lebaran kemarin ya, di bulan April 2023 kemarin
sudah beroperasi secara fungsional dan sekarang sudah beroperasi penuh karena sudah selesai pembangunannya dari Cigombong sampai dengan Cibadak. Nah, dari Cibadak ini nanti akan dilanjutkan terus sampai ke arah Sukabumi Timur dan bahkan sampai dengan ke arah Bandung, teman-teman ya, sampai dengan ke arah Padalarang ya. Dari ruas tol lanjutan ruas tol Bocimi ini sudah saya bahas juga di channel ini, teman-teman bisa saksikan. Dan di Cibadak ini nantinya juga akan dibangun satu junction ya yang terkoneksi juga dengan ataupun rencana pembangunan tol lainnya, yaitu Cibadak Pelabuhan Ratu, teman-teman ya. Ada rencananya juga tuh ya. Jadi di Cibadak ini nanti juga akan dibangun sebuah junction sebetulnya ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, kita coba bahas lagi yang lain, yaitu Tol Cisumdawu. Tol Cisumdawu yang ini ya, teman-teman. Tol Cisumdawu ya, yang memang akan yang menjadi jaringan baru dari ruas tol di sekitar Bandung ya, teman-teman. Dan di seksi 4 dan seksi 6-nya ya, dari seksi 4 sampai dengan seksi 6, maksudnya dari Cimalaka sampai dengan Ujung Jaya, itu sudah sempat beroperasi fungsional di April 2023 dan sekarang ya sudah beroperasi penuh ya. Sudah selesai semua pembangunannya untuk Cisumdawu ini ya. Akhirnya ya 2023 selesai seluruhnya tol Cisumdawu ini. Saya sendiri belum nyoba ini ruas tol ini, katanya memang medan yang dilalui juga pemandangannya bagus ya. Karena memang melewati bukit-bukit. Dan warga Bandung kalau mau ke arah Cirebon sangat terbantukan seharusnya dengan ruas tol Cisumdawu ini, yang tadinya harus melewati jalan arteri ya, tapi dengan adanya ruas tol ini bisa memangkas waktu tempuh, seharusnya bisa jauh lebih cepat lagi ya, teman-teman. Oke, kemudian kita ke ruas tol yang lain, yaitu ruas tol Semarang Demak ya, teman-teman. Ini adalah ruas tol di Jawa Tengah ya, yang menjadi katanya ini ya tol Atlantik ya, karena memang akan melewati laut begitu ya tolnya ya. Tapi yang kemarin beroperasi adalah Sayung Demak ya, yaitu dari Sayung sini ya, teman-teman. Dari Sayung ini saya juga belum ubah warnanya ya, seharusnya berwarna hijau. Ini sudah beroperasi yang seksi 2-nya. Nah, yang menjadi ruas tol seksi 1-nya yaitu dari Semarang sampai dengan Sayung itu masih dalam proses pembangunan ya, teman-teman. Yang nantinya juga ruas tol ini dikabarkan akan menjadi sekaligus tanggul laut ya, teman-teman. Tanggul laut, karena kita tahu nih buat warga Semarang pasti di sini udah nggak asing sering banjir rob ya, banjir rob di sekitar Semarang ini ya, teman-teman. Nah, kita tunggu nih ya kelanjutan dari pembangunannya. Dan teman-teman mungkin sudah saksikan juga di channel ini, saya sudah bahas ya lanjutan dari Demak. Itu ada rencana pembangunan Demak Jepara, kemudian dari Demak sampai dengan Surabaya juga nanti akan disambungkan terus ya ke arah timur ya, teman-teman. Dan jadi nanti ruas tolnya tidak hanya di bagian tengah ataupun selatan ya, di utara juga ada ya. Karena kan selama ini kita kalau mau ke arah Trans Jawa harus pecah di Semarang dulu ya, teman-teman, turun sampai dengan ke Solo, kemudian melewati tengah Pulau Jawa. Nah, nantinya juga dari Demak ini akan dilanjutkan terus sampai ke arah Rembang ya, ke arah Tuban, kemudian Gresik, sampai dengan ke arah Surabaya. Mantap sekali ya, teman-teman, dari rencana pembangunan tol ini. Ya, kita nggak tahu nih ya apakah bisa dieksekusi atau enggak, tapi rencananya sudah ada dan saya udah bahas juga di channel ini ya, teman-teman. Yang warna merah ini, kenapa dibikin merah? Karena masih dalam perencanaan. Oke, ruas tol berikutnya itu ada ruas tol Japek 2 Selatan ya, di sini ya, teman-teman. Terkoneksi dengan ruas tol Cipularang ya, ruas tol Cipularang di Sadang di sini ya. Ini sudah beroperasi juga untuk yang seksi 3-nya, waktu itu difungsionalkan ya waktu Lebaran kemarin ya, dari Sadang sampai dengan Kutanegara ya, teman-teman. Dan di tahun ini juga ditargetkan ruas tol ini bisa selesai ya, bisa selesai sampai dengan Kutanegara sudah beroperasi penuh begitu ya. Nah, kita tunggu nih perkembangannya, karena memang ruas tol ini ya, ini juga nanti akan sampai ke arah Burangkeng, teman-teman ya. Sampai dengan ke arah Burangkeng terkoneksi dengan ruas tol Jor 2 ya. Ruas tol Jor 2. Nah, saya juga waktu itu sempat ya menyambangi ya di Burangkeng untuk mengupdate ruas tol Cimanggis Cibitung. Di Burangkeng ini memang sepertinya sudah disiapkan gitu ya, berupa tanah gitu, lahan untuk bisa terkoneksi dengan ruas tol Japek 2 Selatan ini ya. Saya agak kurang inget ya, Japek 2 Selatan ini nampaknya akan ditargetkan sampai dengan Sukabunga sih nampaknya ya. Sampai dengan Sukabunga atau Kutanegara, Kak. Saya ingat saya sih sampai dengan Sukabunga ya, tapi kita lihat aja lah perkembangannya seperti apa ya. Karena ini masuk seksi 3 nih ya, dari Sadang sampai dengan Kutanegara ini ya, teman-teman. Dan yang ruas tol terakhir ya, yaitu Solo Yogyakarta ya, ada di Jawa Tengah lagi ya di sini ya. Yang sebelumnya sudah sempat difungsionalkan dari Kartasura, dari Solo sampai dengan Karanganom ya, sepanjang 13 km waktu Lebaran kemarin. Dan ditargetkan di tahun ini bisa selesai ya, bisa selesai
untuk yang dari Kartasura sampai dengan Karanganyar ya. Kita tunggu saja perkembangannya ya seperti apa ya teman-teman. Nah itu dia ya, 13 ruas tol yang ditargetkan akan bisa segera dihadirkan di tahun 2023 ya. Ada sebagian sudah selesai, ada sebagian juga belum selesai, ada juga sudah selesai tapi belum bisa digunakan. Seperti itu keadaannya ya teman-teman. Saya juga menanti-nantikan kalau saya sebagai warga Tangerang di sekitar sini ya teman-teman. Di sekitar Kunciran ya, Tanah Tinggi ya, saya tinggal di sekitar sini. Saya sangat mengharapkan ruas tol ini nih selesai nih ya, ruas tol Cijago seksi 3B ya. Kemudian ruas tol Pamulang Cinere pun bisa digunakan setelah sekian lama sudah selesai tapi belum bisa digunakan. Ini sangat membantu sekali sih ya warga Bogor ya, warga Depok mau ke arah Tangerang ataupun ke Bandara Soekarno-Hatta bisa jauh lebih cepat. Oke, videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Saya ingatkan kembali ya, ini adalah jaringan tol yang akan terbentuk di Pulau Jawa. Nanti mungkin di video berikutnya kita akan bahas yang di Pulau Sumatera ya. Ini dia ya, di Pulau Sumatera ruas tol apa saja yang akan dihadirkan di tahun 2023, ditargetkan selesai dan dipersiapkan untuk Nataru tahun 2023-2024. Oke, buat teman-teman yang membutuhkan jaringan ataupun trase garis-garis ini ya, jalur pembangunannya, data KML-nya bisa langsung kontak aja di email Lucky Droni Channel, bisa cek di kolom about dari channel Lucky Droni Channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.